Ya, jadi ketika tergelincir matahari, mereka mengistirahatkan onta-onta mereka. Berarti ini menunjukkan bahwa Nabi sholat Jum'ahnya sebelum tergelincirnya matahari. Anau yajuzu biluha qabla zawal, boleh melaksanakan sholat Jumat sebelum tergelincirnya matahari. Beliau melaksanakan sholat Jum'ahnya idza jalatis syamsu, apabila matahari sudah tergelincir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram. Melanjutkan pembahasan tentang sholat Jum'ah. Sekarang kita akan membahas waktu sholat Jum'ah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Dari Salamah bin Al-Aqwa, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jum'ah summa nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadillu bih. Kami salat Jum'ah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami bubar selesai melaksanakan sholat Jum'ah dan pulang ya ke rumah masing-masing. Walaysa lil hitani dillun nastadilu bih. Dan pada saat itu dinding-dinding tidak memiliki bayang-bayang atau yang bisa digunakan untuk berteduh. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Sedangkan dalam lafaz Imam Muslim dijelaskan, kunna nujami'u ma'ah idza jalatis syamsu summa narji'u natatabba'u al-fai'ah. Kami sholat Jum'ah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila matahari sudah tergelincir. Lalu kami pulang dan kami mencari tempat untuk berteduh. Sedangkan hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, ma kunna naqilu wala natagodda illa ba'dal Jum'ah. Kami tidak tidur siang dan juga tidak makan siang kecuali setelah selesai melaksanakan sholat Jum'ah. Muttafaqun alaih. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini adalah lafaz Imam Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah, hadis yang pertama ya, itu hadis dari Salamah bin Al-Aqwa. Nah, ini hadis ini adalah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam nomor hadis 4168. Riwayat Muslim dalam nomor hadis 860.
Adapun riwayat Muslim yang kedua yang menyebutkan kami sholat Jum'ah bersama Rasulullah apabila matahari sudah tergelincir. Itu ada dalam Sahih Muslim, pertama dalam nomor hadis 31, yang kedua dalam nomor hadis 860. Adapun hadis dari Sahal bin Sa'ad yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari itu tercantum dalam nomor 939 dan riwayat Muslimnya nomor 859. Sedangkan ada tambahan dalam riwayat Muslim itu di zaman Rasulullah SAW, yaitu dalam nomor hadis 859. Berdasarkan hadis ini, Iwan Fillah, ikhtalafal ulama fi waqti sholatil jum'ah ala qaulain. Mengenai waktunya sholat Jum'ah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menjadi dua pendapat. Al-awalu anna waktu sholat tidur ay ba'da zawali syamsi ila akhiri waktu duhri. Pendapat pertama, waktunya sholat Jum'ah adalah waktu sholat zuhur. Ya, waktunya sholat Jum'ah adalah waktunya sholat zuhur, yaitu setelah tergelincirnya matahari sampai habisnya waktu zuhur. Sehingga fayajibu an taqa'a al-khutbatu was-salatu ba'da zawal. Sehingga ya khutbah dan sholatnya ini harus dilakukan setelah tergelincirnya matahari. Ini adalah madhabul jumhur. Ini adalah madhab atau pendapat mayoritas para ulama. Termasuk adalah imam yang tiga. Siapa yang maksud imam yang tiga? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Adapun kalau Imam Ahmad ini ada dua riwayat. Ya, ada dua riwayat. Inilah yang dipilih oleh Al-Imam Al-Ajiri. Dan pendapat ini dirojihkan oleh Imam Ibnu Qudamah dan oleh Imam Al-Mardawi. Nah, para ulama ya yang punya pendapat bahwa waktu sholat Jum'ah setelah tergelincirnya matahari, yaitu waktunya sholat zuhur, berdalil pertama dengan dalil walaysa lil hitani dilun nastadilu bih. Tadi kan disebutkan setelah selesai Jumat itu adalah ya, nah dinding-dinding itu tidak ada bayang-bayang yang bisa digunakan untuk berteduh. Nah, di sini maksudnya bukan ya, dinding itu bukan tidak ada bayang-bayang sama sekali. Ada bayang-bayang. Ya, dinding itu ada bayang-bayang, cuma bayang-bayangnya itu tidak cukup untuk digunakan berteduh. Ya, tidak cukup. Nah, kalau dinding sudah ada bayang-bayangnya, berarti ini adalah sudah tergelincir matahari. Ya, sudah tergelincir matahari. Ini diperkuat ya oleh hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusallil Jum'ati hina tamilu syamsu. Bahwasanya Rasulullah SAW sholat Jumat ya pada saat matahari sudah condong ke sebelah barat, artinya sudah tergelincir matahari. Ya, nah inilah yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau melaksanakan sholat Jum'ahnya idza jalatis syamsu, apabila matahari sudah tergelincir. Ya, apabila matahari sudah tergelincir. Kemudian mereka juga berdalil bi annal Jum'at badalun min sholat tiduri, bahwa sholat Jumat ini sebagai pengganti dari sholat zuhur. Nah, karena
sholat Jumat adalah pengganti dari sholat zuhur, berarti wal badalu yaqumu maqamal mubdal minhu. Nah, pengganti itu adalah ya harus menduduki sesuatu yang diganti. Nah, kalau sholat duhur adalah waktu duhur, berarti Jumat juga harus di waktu duhur. Ini pendapat jumhur. Sedangkan al-qaulu tsani, pendapat kedua, anau yajuzu filuha qabla zawal, boleh melaksanakan sholat Jumat sebelum tergelincirnya matahari. Boleh. Ini adalah ya wahada madhabul Hanabilah. Ini termasuk adalah madhabnya Hambali. Ya wal mansus an Ahmad. Waladi ali al-aksarun minhum anna awala waqtiha waqtu sholatil id. Ay ba'da irtifa'i syamsi qadra rubhin. Jadi ya mereka berpendapat bahwa awal waktunya sholat Jumat sama seperti awal waktu sholat id. Ya, jadi awal waktunya sholat Jumat sama dengan awal waktunya sholat id, yaitu setelah matahari meninggi, ya perkiraan sekitar ukuran 1 tumbak. Nah, kalau banyak ya sholat id dimulai pada jam itu, maka sholat Jumat pun boleh dimulai pada saat itu. Mereka berdalil dengan apa? Nah, pendapat kedua ini, pertama ya, mereka berdalil dengan hadis yang tadi, bahwa ketika selesai Jumat itu tidak ada dinding-dinding tadi tidak ada bayang-bayang. Nah, mereka berpendapat berarti ini dipahami secara dohir, ya secara dohir. Jadi walaysa lil hitangi dilun nas panas tadi lebih paya dulu ala naum fa'aluha qabla zawal. Berarti kalau hadis tadi setelah selesai sholat Jumat itu dinding-dinding atau tembok-tembok tidak ada bayang-bayang, berarti ini menunjukkan bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat itu sebelum tergelincirnya matahari. Ya, sebelum tergelincirnya matahari. Karena begitu selesai sholat Jumat, itu dinding belum ada bayang-bayangnya. Ya, belum ada bayang-bayangnya. Sekali lagi, berarti Nabi SAW melakukannya adalah sebelum tergelincirnya matahari. Ya, ini dalil yang dipakai oleh, juga mereka berdalil yang kedua, dalil yang dipakai oleh pendapat kedua ini berdasarkan hadis dari Sahal bin Sa'ad al-Mankur. Ya, fa innahu yadullu ala annahu sallu qabla zawal. Karena kalau hadis dari Sahal tadi ya disebutkan, yaitu hadisnya apa? Dari Sahal itu bahwa makuna nakilu wala natagodda illa ba'dal jum'ah. Kami tidak qailulah. Nakilu itu adalah qailulah, tidur siang, wala natagodda, juga kami tidak makan kecuali setelah selesai Jumat. Nah, mereka berdalil dengan hadis ini, ya cara pendalilannya begini, katanya ya. Kalau kata sahabat tadi bahwa kami tidak qailulah ataupun tidak makan kecuali setelah selesai Jumat. Nah, begini, berarti ini menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabat melaksanakan sholat Jumatnya itu sebelum tergelincirnya matahari. Kenapa? Li'anahu lam yakunil ghoda walal qailulah ba'da zawal bidalikal waqti. Karena tidak ada makan dan tidak ada qailulah ya pada saat itu kecuali setelah tergelincirnya matahari. Jadi qailulahnya itu setelah tergelincirnya matahari. Begitu juga makannya itu setelah tergelincirnya matahari. Berarti kalau qailulah ya dan makan setelah tergelincir matahari, berarti sholat Jumatnya sebelum tergelincirnya matahari. Kenapa?
Karena yang disebut qailullah menurut ulama ahli bahasa, qailullah adalah an-naumu nisfun nahar, tidur di pertengahan siang atau di tengah hari, ya. An-naumu nisfun nahar, jadi tidur di tengah hari. Sedangkan yang disebut goda, to'am alladhi yukalu awalan nahar. Sedangkan to'am itu adalah makanan yang dimakan di awal siang atau di pagi hari. Ya, di pagi hari. Ini yang mereka jadikan dalil yang kedua. Ketiga, mereka berdalil dengan hadis Jabir. Nah, dalam hadis Jabir disebutkan, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa narji'u wa nari'u nawadihana. Kami sholat, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami pulang dan kami mengistirahatkan onta-onta kami. Dalam satu riwayat disebutkannya itu kami sholat Jum'ah bersama Rasulullah SAW itu hina tajula syamsu. Ya, hina tajula syamsu, ketika matahari tergelincir. Nah, ya, ketika matahari tergelincir. Nah, maksudnya Padahir ada anahum yarihuna hina zawal. Maksudnya, ya, jadi para sahabat itu kan mengistirahatkan onta-ontanya itu adalah mereka melakukannya hina zawal, ketika tergelincir matahari. Ya, jadi ketika tergelincir matahari mereka mengistirahatkan onta-onta mereka, berarti ini menunjukkan bahwa Nabi sholat Jum'ahnya sebelum tergelincirnya matahari. Ya, kenapa? Karena ya, pertama, ya, bahwa Nabi SAW kan, bahwa Nabi SAW itu khutbah pertama adalah melakukan yatubu khutbatain. Nabi adalah melakukan khutbah 2 kali. Wa yajlisu bainahuma, bahkan Nabi juga akan duduk di antara 2 khutbah. Bahkan Nabi adalah, ya, sering membaca surat Qaf ketika Nabi berkhutbah. Begitu juga dalam sholat Jum'ahnya pada rakaat pertama, karena Nabi membaca surat Al-A'la. Pada rakaat yang kedua Nabi membaca surat Al-Ghashiyah. Terkadang Nabi membaca rakaat pertama surat Al-Jum'ah, rakaat yang kedua Nabi membaca surat Al-Munafiqun. Ini berarti kan panjang ini, ya. Pelaksanaan sholat atau proses sholat Jumat itu adalah tidak sebentar, karena khutbahnya 2 kali, ada duduk di antara 2 khutbah. Terkadang Nabi membaca surat Qaf dalam khutbahnya, ditambah lagi dengan sholatnya pertama, sholat tadi kan rakaat pertama surat Al-A'la atau surat Al-Jum'ah, rakaat keduanya surat Al-Ghashiyah atau surat Al-Munafiqun. Nah, begitu selesai, nah itu adalah ketika matahari tergelincir. Ya, tergelincir. Ini adalah dalil yang menunjukkan berarti Nabi SAW adalah sholatnya yaitu sebelum tergelincirnya matahari. Ya, tergelincirnya matahari. Nah, sekarang Iwan berarti, ya, dari 2 pendapat ini jadi begini. Anau yajuju piluha pisa'at isadis. Bahkan, ya, ada orang yang berpendapat, ya, bahwa boleh melaksanakan sholat Jumat itu adalah pisa'at isadisah, pada jam 6. Ay qabila al-zawal wa tara'a aidan Abu Bakar Abdul Aziz wa Ibnu Syakilan wal Muwafiq Ibnu Qudamah Sahib Al-Mughni. Ya, ini yang dipilih oleh Imam Abu Bakar Abdul Aziz, kemudian Ibnu Syakilan, kemudian oleh Imam Al-Muwafiq Ibnu Qudamah yang penulis kitab Al-Mughni, juga pensyarahnya Abdurrahman bin Qudamah. Ini yang memiliki syarah Al-Kabir, ya. Nah, wahadi riwayat ada harbi maqablaha fatusalli qurba zawal la awala nahar. Nah, jadi mereka adalah sholatnya, ya, jadi sebelum tergelincir matahari, bukan di pagi-pagi katanya. Boleh, tapi menjelang tergelincirnya matahari, bukan di pagi hari. Ya, bukan di pagi hari.
Wa hadal qawiyyu jiddan, katanya ini adalah sangat kuat sekali, ya, dilihat dari sisi dalil ini. Nah, jadi ikhwan fillah, nah berdasarkan pendapat ini adalah berarti, ya, kita menggabungkan dari dua pendapat ini, intinya boleh sholat Jumat ini dilakukan setelah tergelincirnya matahari, boleh juga sholat Jumat dilakukan sebelum tergelincirnya matahari. Cuma ala anal afdal wal ahwat sholatuha ba'da zawal ma'al mubadirah biha rifqan bin nas li'anahum yantadirunaha fayasuku alaihim at-takhir li amran. Walaupun tadi boleh melaksanakan sholat Jumat sebelum tergelincirnya matahari, tapi yang lebih utama dan lebih hati-hati melaksanakan sholat Jumat adalah setelah tergelincirnya matahari. Ya, setelah tergelincirnya matahari, maksudnya sudah masuk waktu duhur, dan begitu tergelincir matahari harus segera melaksanakannya rifqan binas. Ini dalam rangka, ya, menyayangi jamaah maksudnya. Kenapa? Li'anahum yantadirun. Karena kalau banyak, ya, jamaah nanti adalah apakah terasa berat oleh jamaah kalau tergelincir matahari sudah tergelincir tapi sholat Jumat masih ditunda. Ya, masih ditunda. Jadi fayasuku alaihi mutahhir. Kalau ditangguhkan nanti memberatkan jamaah. Dilihat dari dua sisi. Yang pertama, ittifaqul jami' ala anal afdal ba'da zawal hatta man yaqulu inna waqtaha qabla zawal. Kenapa? Karena sudah sepakat bahwa yang paling utama sholat Jumat itu adalah setelah tergelincirnya matahari. Ya, bahkan termasuk pendapat orang yang mengatakan boleh sholat Jumat dilakukan sebelum tergelincirnya matahari. Nah, walaupun ulama yang berpendapat boleh sholat Jumat dilakukan sebelum tergelincirnya matahari, tapi tetap yang lebih utama adalah setelah tergelincirnya matahari. Yang kedua, ana ada wal waktu alladhi kana Rasulullah yaqalu fihi ghaliban. Artinya, ya, sholat Jumat setelah tergelincirnya matahari inilah yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah oleh karena itu maka Al Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala beliau berkata, al aula alla tusalli illa ba'da zawal li yuris min al hilaf wa yaf'aluha fil waqti alladhi kana Nabi sallallahu yaf'aluha fihi fi aksari awqatihi wa yu'jiluha fi awali waqtiha li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'jiluha wa li anna nas yajtami'una laha fi awali waqtiha walau intadala al-ibran ya biha la syaqqa 'alal hadirin. Nah, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala beliau menjelaskan, ya, al-aula. Nah, ya, al-aula yang lebih utama ala tusalliya ila ba'da zawal. Jangan melaksanakan sholat Jumat kecuali setelah, ya, tergelincirnya matahari. Kenapa? Karena begini, ikhwan fillah. Kalau sebelum tergelincirnya matahari, ini diikhtilafkan, ini diperselisihkan oleh ulama. Paham? Ya? Jadi kalau sebelum tergelincirnya matahari, ini diperselisihkan oleh para ulama. Sedangkan setelah tergelincirnya matahari, ini tidak diperselisihkan. Ini sepakat. Ya, sepakat. Itulah waktunya sholat Jumat. Nah, oleh karena itu, maka kata Al-Imam Ibnu Qudamah, yang lebih utama jangan sholat Jumat kecuali setelah tergelincirnya matahari, supaya kita bisa keluar dari perselisihan. Wa yaqaluha fil waqti alladhi kana salam yaqaluha fi aksari awqati. Jadi kita melaksanakan salat Jumat pada waktu yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukannya pada waktu tersebut.
Dan begitu sudah masuk waktu duhur, langsung wayu jiluha fi awali waktiha. Kita dianjurkan untuk menyegerakan, ya, untuk menyegerakan di awal waktu. Nah, di kita alhamdulillah ya, semua seperti itu. Ya, begitu masuk duhur langsung azan, ya, langsung azan, itu kan ya, dan khatib langsung menyampaikan khutbahnya. Jadi tidak ditunda. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW adalah beliau suka menyegerakannya. Ya, kenapa? Karena jamaah-jamaah itu adalah sudah berkumpul. Ya, sudah berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat di awal waktu. Ya, nah kalau umpamanya sekarang ya palawin tanol ibron, kalau ditunggukan sampai udara agak dingin, banyak kan? Ya, itu tentu akan memberatkan jamaah. Nanti jamaah menunggunya kelamaan. Apalagi kalau jamaahnya ini punya kepentingan. Nah, itulah ya kesimpulannya. Jadi walaupun tadi boleh, gitu ya, boleh sholat Jumat ya sebelum tergelincirnya matahari. Tapi tetap yang lebih utama itu kita jangan sholat Jumat kecuali setelah tergelincirnya matahari. Belum pernah ada ya? Sudah pernah nggak di kita ada yang sholat Jumatnya jam 10? Ya, belum ya? Nah, belum ada. Nah, kalau ada, jangan geger. Itu bukan kelompok sesat. Ya, wah ini kelompok sesat. Enggak. Karena memang ada pendapat yang seperti ini tadi, seperti dari madhab Hambali. Ya, membolehkan sholat Jumat dilakukan sebelum tergelincirnya matahari. Gitu. Sekarang adalah sahnya sholat Jumat dengan 12 orang. Dari Jabir an-Nabi wasallam kana yahtubu qa'iman. Nah, ini ya. Bahwa Nabi wasallam ya beliau sedang khutbah sambil berdiri. Nah, ketika Nabi sedang khutbah sambil berdiri, fajaat irun minasyam. Lalu datanglah rombongan pedagang dari Syam. Ya, dari Syam. Nah, ketika datang rombongan dari Syam, fatalan nasu ilaiha. Nah, orang-orang menyongsongnya. Artinya, itu para sahabat sedang ada di masjid, Nabi sedang khutbah, begitu datang rombongan pedagang, itu sahabat pada keluar dari masjid. Ngapain? Belanja. Ya, itu Nabi ditinggalkan di Wadilah. Hatta lam yabqa illa isnasyara rajulan. Yang tersisa di masjid tinggal 12 orang lagi. Ya, yang tersisa tinggal 12 orang lagi. Yang lainnya pergi keluar dari masjid, yaitu mereka sibuk belanja. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ini hadis riwayat Imam Muslim. Dalam nomor hadisnya 863. Dan sebetulnya ini juga hadis dalam riwayat Bukhari juga nomor 936. Nah, wabillah. Nah, kita ya ir itu adalah ya maksudnya ir itu adalah onta, Pak. Al-ibil allati tahmilu tijarah. Nah, artinya onta yang membawa barang dagangan. Nah, jadi dulu ya pedagang-pedagang itu naik onta, gitu kan. Jadi barang-barang dagangannya itu berada di atas, nah, yaitu punggung onta. Nah, dagangannya itu termasuk minto'am, ya, makanan ataupun yang lainnya, ya, ataupun yang lainnya. Dan disebutkan katanya ya dalam hadis selain dari Bukhari Muslim, ana tijarah kanat li Abdurrahman bin Auf, bahwa ya tijarahnya itu ya dagangannya itu dagangan milik Abdurrahman bin Auf, ya, milik Abdurrahman bin Auf. Pan patala nas ilaiha, maksudnya tadi adalah para sahabat itu ya pergi meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pada saat itu adalah Nabi sedang berdiri menyampaikan khutbah, ya, menyampaikan khutbah.
Nah, iwabillah, kok kenapa sahabat sampai seperti itu perlu dipahami, ya. Nah, wa dhahir anna insirafahum hada kana qabla ay ya'lamul hukma syar'i bi wujudil maqafil masjid wasima'il khutbah. Para sahabat melakukan itu sebelum mereka mengetahui wajibnya berada di masjid dan mendengarkan khutbah. Itu belum ada larangan itu, belum ada perintah, ya, belum ada perintah wajibnya mendengarkan khutbah, belum. Makanya begitu datang pedagang, udah mereka langsung, Pak, ya, langsung keluar meninggalkan masjid, dan mereka mengira bahwa itu adalah boleh-boleh saja. Ya, jadi jangan dikira bahwa sahabat adalah melanggar, gitu ya, melanggar larangan. Enggak. Karena belum datang perintah tentang wajibnya mendengarkan khutbah, belum. Ya. Nah, maka ya sampai yaitu turunlah kan firman Allah tentang ya ayyuhalladzina surat al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya li salatil jum'ah dan seterusnya. Nah, kemudian lam yabqa illa isna asyara rajulan. Tadi adalah yang tersisa hanya 12 orang, Pak. Ya, yang tersisa di masjid itu hanya 12 orang. Di antaranya Abu Bakar, ada Umar. Itu tidak keluar Abu Bakar dan Umar ini. Ya. Nah, termasuk adalah perawi hadis itu sendiri, yaitu Jabir. Nah, Jabir pun tidak keluar ya dari masjid, tetap adalah berada di masjid. Ya, berada di masjid. Nah, termasuk adalah al-khulafa'ul arba'ah. Khulafa'ul arba'ah berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Nah, termasuk adalah Ibnu Mas'ud, termasuk adalah ada beberapa orang dari kalangan sahabat Ansor. Pokoknya sisanya tinggal 12 orang. Nah, sehingga dari hadis ini pertama, ya, dalilun ala maslihati kaunil khatib qaiman. Bahwa hadis ini menunjukkan disyariatkan orang yang menyampaikan khutbah itu adalah berdiri. Nanti akan dijelaskan hadisnya di depan. Ya, berdiri. Yang kedua, istadala bi hadal hadis al-malikiyah ala adal adad alladhi tanaqidu bihil jum'ah isna asyara rajulan. Berdasarkan hadis ini, maka ulama-ulama dari kalangan madhab Maliki bahwa jumlah sholat, ya, jumlah yang sholat Jum'ah sah minimal harus ada 12 orang. Ya, makanya ulama-ulama madhab Maliki mensyaratkan sahnya sholat Jum'ah harus ada 12 orang minimal berdasarkan hadis ini. Tetapi ya, ini perlu dikaji ulang. Kenapa? Karena 12 orang ini mah kebetulan aja. Ya, hanya kebetulan yang tidak keluar dari masjid itu adalah 12. Bukan berarti kalau kurang dari 12 sholat Jum'ah tidak sah. Kenapa? Karena nanti ada dalil-dalil yang lain. Nanti di depan ya akan dijelaskan tentang perbedaan pandangan para ulama mengenai ya harus ada berapa orang supaya sholat Jum'ah kita menjadi sah. Nanti akan dijelaskan. Cuma di antara madhab Maliki mensyaratkan bahwa syarat sahnya sholat Jum'ah harus ada 12 orang berdasarkan hadis ini. Ya, padahal sekali lagi hadis ini adalah bukan apa sama sekali tidak menunjukkan syarat. Ya, karena tadi aja sekali lagi hanya kebetulan sahabat yang tidak keluar dari masjid itu 12 orang. Ya. Kemudian hukum orang yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jum'ah. Nah, pokoknya apa ya, ini harus paham. Kalau kita suatu saat banyak jadi masbuk, Pak. Ya, begitu kita masuk masjid, jangankan mendengarkan khutbahnya, sholatnya saja sudah tertinggal 1 rakaat. Banyak kan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini dijelaskan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man adraka rak'atan min salatil jumu'ati
wa ghairiha falyudib ilaiha ukhra wa qad tammat salatuhu. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat ya dan dari salat yang lainnya, hendaklah dia menambah rakaat kekurangannya, maka dengan demikian sempurnalah salatnya. Ya, sempurnalah salatnya. Ini hadis riwayat Imam An-Nasa'i, riwayat Imam Ibnu Majah, riwayat Imam Daruqutni. Ya, dan lafaz ini merupakan lafaz Daruqutni dan sanad hadis ini adalah sahih. Nah, kita langsung saja ya ke permasalahan yang ada dalam hadis ini. Pertama ya, dalilun ala anna man adraka raka'atan min sholatil jum'ah ma'al imam faqad adrakal jum'ah. Hadis ini menunjukkan Pak, kalau kita sempat mendapat satu rakaat sholat Jum'ah bersama imam, berarti kita mendapatkan sholat Jum'ah. Nah, tinggal satu rakaat kekurangannya tinggal tambah. Sehingga dengan menambah satu rakaat setelah selesai, ya setelah salamnya imam, berarti sempurnalah sholat Jumat kita. Walaupun tidak mendengarkan khutbah sama sekali. Paham ya? Walaupun tidak mendengarkan khutbah sama sekali. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Termasuk di dalamnya adalah a'immatul arba'ah, imam yang empat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang mereka berpendapat siapa saja yang mendapat satu rakaat dari sholat Jum'ah, ya lalu setelah imam salam dia nambah satu rakaat, maka sudah sempurna sholat Jum'ahnya. Kemudian ada sebagian dari kalangan tabi'in, ya dari kalangan tabi'in seperti Imam Atha, Tawus, Mujahid, Makhul, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Mundir, ila ana idraka syai' minal hutbah syar'un la tasiul jum'ah illa bih. Nah, di antaranya Imam Atha, Imam Tawus, Mujahid, Makhul punya pendapat mendengarkan khutbah walaupun hanya sedikit itu syarat sahnya sholat Jum'ah. Kalau ada orang yang sama sekali tidak mendengar khutbah, maka tidak sah sholat Jum'ahnya. Paham? Tidak sah sholat Jum'ahnya, sehingga nanti kalau umpamanya dia tertinggal tidak sempat mendengarkan khutbah, dia adalah harus sholat duhur 4 rakaat. Ini adalah pendapat Imam Atha, Tawus, Mujahid, dan Makhul yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Mundir. Sekali lagi, jadi mendengarkan khutbah walaupun hanya sedikit, gitu kan ya, hanya sedikit, artinya tidak utuh kita mendengarkan khutbah dari awal. Yang penting sempat mendengar khutbah, itu adalah syarat. Nah, kalau ada orang tidak sempat mendengarkan khutbah sama sekali, maka Jumatnya tidak sah. Karena Jumatnya tidak sah, maka dia wajib sholat duhur 4 rakaat. Nah, iwamilah pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Ya, jadi ulama tadi yang berpendapat bahwa mendengarkan khutbah adalah syarat ya sahnya sholat Jum'ah, ini pendapat yang lemah dilihat dari dua sisi. Al-awal, pertama, anahu muhalifun li umumi hadis Abi Hurairah. Pertama, pendapat ini menyelisihi keumuman hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang mana hadis dari Abu Hurairah, ya Nabi SAW bersabda, man adraka rakaatan minas sholati faqad adraka sholat. Siapa yang mendapatkan satu rakaat sholat, maka dia telah mendapatkan sholat secara sempurna. Nah, ini adalah hadis ini jelas umum ini. Berarti kalau kita mendapatkan satu rakaat ya dari sholat Jumat, berarti kita sudah mendapatkan sholat Jumat. Karena di sini Nabi mengatakannya man adraka rakaat, tidak menyebutkan man adraka sima'al khutbah pada siapa yang sempat mendengar khutbah, tidak.
Tapi Nabi menyebutnya adalah man adroka rokatan minas salat faqad adroka salat. Ini jelas. Jadi kalau tadi adalah mendengarkan khutbah merupakan syarat sahnya salat Jumat, ini jelas bertentangan dengan hadis ini. Itu pertama. Yang kedua, anastiratal khutbah li sihhati salat yahtaju ila dalil. Mensyaratkan mendengar khutbah untuk sahnya salat Jumat ini membutuhkan dalil. Ya, ini membutuhkan dalil. Li'anal asla adamu istiratihi hatta yaquma alaihi dalil. Karena hukum asalnya tidak disyaratkan mendengarkan khutbah sampai harus ada dalil yang mensyaratkannya. Ya, sampai harus ada dalil yang mensyaratkannya. Dalam hal ini tidak ada dalil yang mensyaratkannya. Nah, jadi oleh karena itu, jadi ulama yang berpendapat bahwa mendengarkan khutbah walaupun sedikit itu merupakan syarat sahnya sholat Jumat, ini pendapat yang lemah. Ya, ini pendapat yang lemah. Jadi pendapat yang kuat adalah yang penting kita mendapat 1 rakaat ya dari sholatnya imam. Kemudian berarti mafhumnya ya begini. Ana man adraka minal jum'ah aqallu min rakatin lam yakun mudrikan lis salat. Berarti siapa yang mendapatkan ya salat Jumat kurang dari 1 rakaat, berarti dia tidak mendapatkan salat Jumat. Mana contoh? Ka'ayudri kali imam ba'da rafi bina ruku'. Banyak kita datang, imam sudah bangkit dari ruku. Ya, imam dalam posisi i'tidal. Ya, kita baru datang. Sami Allahu liman hamidah. Nah, kita baru datang. Nah, berarti kita tidak mendapatkan 1 rakaat. Karena dihitung rakaat ini adalah minimal kita sempat ruku bareng dengan imam. Nah, jadi kalau imam sudah i'tidal kita baru datang, berarti kita tidak mendapatkan rakaat. Api sujudi minas saniyah. Ya, atau hanya imam dalam kondisi sujud pada rakaat kedua. Ya, imam sudah sujud pada rakaat kedua. Apalagi kalau imam sudah tasawun. Ya, sudah tasawun. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita ikut bersama imam, tetap Allahu Akbar ikut. Tapi begitu imam salam, kita sholat 4 rakaat. Kembali ke sholat duhur. Ya, kembali ke sholat duhur. Inilah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Nah, ini ya, nanti bisa ditanyakan kalau kurang jelas. Ya, sementara beda Imam Abu Hanifah, beda pendapat ini. Ya, kalau menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama yang lain seperti Al-Hakam, Ahmad dan Ibnu Hazm berpendapat ida adrokal imam fi tasyahud sholat rakatain. Kalau sempat ikut bersama imam walaupun hanya dalam tasyahud, maka dia telah mendapatkan sholat Jumat. Paham nggak maksudnya, Pak? Begini loh ya, sekali lagi ini supaya jelas. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, kalau kita minimal mendapat 1 rakaat bersama imam, berarti kita mendapatkan sholat Jumat. Begitu nanti imam salam, tinggal nambah 1 rakaat. Bagaimana kalau kita tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam? Contohnya, kita datang, ya, imam sudah ya i'tidal pada rakaat kedua. Ingat ya, i'tidalnya pada rakaat kedua, bukan rakaat pertama. Kalau rakaat pertama otomatis kita mendapat 1 rakaat keduanya. Ini imam sudah sami Allahu liman hamidah pada rakaat kedua, kita baru datang. Berarti kita tidak mendapatkan rakaat bersama imam. Nah, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, kalau tidak sempat mendapat 1 rakaat bersama imam, berarti kita tidak mendapatkan Jumat.
karena tidak mendapatkan Jum'ah, maka sholat harus 4 rakaat, yaitu sholatnya sholat zuhur. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, termasuk di dalamnya adalah ya Imam Ibnu Hazm, ya tidak. Walaupun kita hanya mendapatkan tasahud, tetap sholatnya 2 rakaat, tidak sholat 4 rakaat. Ya, pokoknya imam dalam keadaan sedang tasahud, ya Jumat, kita baru datang, Allahu Akbar, kita ikut tasahud. Nah, kata Imam Abu Hanifah, begitu imam salam, kita sholatnya tetap 2 rakaat. Ya, kita sholatnya tetap 2 rakaat, bukan 4 rakaat, tetap 2 rakaat sholatnya. Kenapa? Karena sempat berjamaah dengan imam. Dia berdalil dengan apa? Ama adlakum fasallu wa ma fatakum faqdu aw fa'timu. Ya, apa yang kamu dapatkan dari sholatnya imam, maka sholatlah. Maksudnya ikutilah imam. Apa yang kamu luput darinya, artinya apa yang tertinggal, tinggal sempurnakan. Ya, sehingga mereka mengatakan, man adrakal imam sajidan, siapa yang mendapatkan imam lagi sujud atau lagi duduk atau dalam tasyahud, ikutilah imam. Ikutilah imam, dan itu adalah tinggal nanti, ya. Nah, apa? Kalau kita sama sekali tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam, berarti kita setelah imam salam, kita sholatnya 2 rakaat, jadi tidak 4 rakaat. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah, berbeda dengan ya imam yang 3 tadi. Kemudian dijawab, jawabannya adalah wajabu, ya, wasawab. Nih, yang benar adalah pendapat jumhur. Jumhur itu tadi adalah apa? Yaitu Imam, ya, Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad. Inilah pendapat yang kuat. Dan ini diperkuat, ya, diperkuat dalam hadis riwayat Imam Abdul Rajab. Dalam riwayat Imam Abdul Rajab disebutkan, wah, ini Pak Abdul Rajab, ternyata antum perawi hadis ini. Masya Allah. Ya. Dalam riwayat Imam Abdul Rajab dari Ma'mar, dari Ayub, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Ya, qal idza adraka rajul yaumal jum'at rak'atan. Jika seseorang mendapatkan 1 rakaat pada hari Jumat, sholat ilayya orang, tinggal tambah kekurangannya 1 rakaat. Wa in wajadahum julusan, jika dia mendapatkan imam sudah posisi duduk, sholat arba'an, sholatlah dia 4 rakaat. Ini jelas. Ya, kenapa kalau kita mendapati imam duduk kita sholat 4 rakaat? Karena tidak mendapatkan 1 rakaat. Ini jelas sekali. Begitu juga dikeluarkan apa Imam Abdul Rajab, Imam Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Mundir dari jalan Abu Ishaq, dari Abul Ahwas, dari Ibnu Mas'ud, kalau dia berkata, man adraka raka'ah faqad adrakal jum'ah. Wa man lam yudrik il jum'ah fal yusalli arba'an. Perhatikan di sini, wabillah. Ya, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat, faqad adrakal jum'ah, berarti dia mendapatkan sholat Jum'ah. Wa man lam yudrik jum'ah, siapa yang tidak mendapatkan sholat Jum'ah, fal yusalli arba'an, maka sholatlah 4 rakaat. Berarti orang yang tidak mendapat 1 rakaat bersama imam, berarti dia tidak mendapatkan Jum'ah. Siapa saja yang tidak mendapatkan Jum'ah, sholatnya harus 4 rakaat. Ya, sholatnya harus 4 rakaat. Nah, inilah imanillah, ya. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah minimal kita mendapat 1 rakaat, baru kita mendapatkan sholat Jum'ah. Kalau kurang dari 1 rakaat, berarti kita harus kembali ke duhur. Ya, kembali ke duhur.
Kemudian disyariatkan qiyamul khatib wa julusi bainal khutbatain. Ya, disyariatkan khatib berdiri dan duduk di antara dua khutbah. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Nabiya sallallahu kana yahtubu qa'iman. Bahwa Nabi sallallahu khutbah sambil berdiri. Summa yajlisu, lalu Nabi duduk. Summa yaqumu fayahtubu qa'iman. Lalu Nabi berdiri lagi dan berkhutbah lagi dalam keadaan berdiri. Paman anba'aka nahu kana yatubu jalisan. Siapa yang memberitahukan kepada kalian, kepadamu, bahwa Nabi khutbahnya sambil duduk, faqad kadzaba, sungguh dia telah berbohong. Ya, dia telah berbohong. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam nomor hadis 35 dan hadis yang ke-862. Apa maksud dari hadis ini? Pertama, al-hadis dalilun ala masru'iyati khutbatain li salatil jum'ah. Apa ya, hadis ini menunjukkan disyariatkannya dua khutbah untuk sholat Jum'ah. Ya, jadi khutbahnya harus dua kali. Li'ana salatul Jum'ah yajtami'u lahan nas. Ya, karena sholat Jumat ini kan orang-orang kumpul. Biasanya apa? Biasanya orang yang sholat zuhurnya tidak ke masjid, sholat asarnya tidak ke masjid, sholat maghrib tidak ke masjid, isya subuh tidak ke masjid. Kalau sholat Jumat biasanya datang. Maka tidak sedikit orang Islam ke masjidnya cuma satu kali dalam seminggu. Ya, sama kayak orang ke gereja cuma seminggu sekali. Nah ini ada. Nah jadi ya, karena ya jamaah ini lebih banyak, ya lebih banyak kalau sholat Jumat itu. Nah disinilah ya kenapa disyariatkan dua kali khutbah di sini. Nah dijelaskan, fakana minal hikmah ayyakuna fiha khutbatun. Disinilah tawajuhun nas. Tawajuh itu artinya untuk mengarahkan, ya, untuk mengarahkan. Nah, jamaah ini lima fil khair. Ya, tawajuh, arahkan jamaah ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, nasihati jamaah untuk iltijam. Ya, supaya jamaah ini adalah apa? Komitmen terhadap kebaikan. Ya, kemudian waktu hadir minasa, ingatkan jamaah dari keburukan-keburukan. Nasihati jamaah agar mereka menjauhi keburukan-keburukan tersebut. Inilah kesempatan, ya, kesempatan untuk menjelaskan kebaikan kepada mereka, kesempatan untuk menyampaikan, untuk mengingatkan mereka tentang keburukan-keburukan supaya mereka bisa menjauhinya. Ini adalah kesempatan di dalam khutbah ini. Makanya Nabi khutbahnya adalah dua kali. Waqad wadaba salam alaihima falam yatlukuma abada. Nabi selalu melakukan dua khutbah. Tidak pernah ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi pernah khutbahnya hanya satu kali. Itu tidak ada. Ya. Kemudian sehingga waqad dahara fariqun min ahli al-ilm ila annahu yustaratu lil jum'ah khutbatani. Sampai sebagian ahli ilmu mensyaratkan bahwa syarat sahnya sholat Jumat harus ada dua khutbah. Ya, harus ada dua khutbah. Ini adalah madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan serombongan atau sekelompok ulama dari kalangan tabi'in. Ya, ini adalah disyaratkan harus ada dua khutbah. Ya, disyaratkan harus ada dua khutbah. Mereka berdalil dengan apa? Ya, berdalilnya ya bahwa Jumat harus ada, disyaratkan harus ada dua khutbah. Pertama adalah firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah, apabila ya diseru
ya untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah ya untuk berzikir kepada Allah. Nah, yang dimaksud dzikrullah di sini ya menurut para ulama ahli tafsir, dzikrullah maknanya ada dua. Yang pertama adalah khutbah, yang kedua sholat Jumat. Jadi fas'au ila dzikrillah ini berarti kita semua harus meninggalkan semua aktivitas kalau adzan sudah dikumandangkan. Tinggalkan semua aktivitas kita. Untuk apa? Untuk mendengarkan khutbah dan untuk melaksanakan salat Jumat. Nah, berarti ya di sini adalah wajib kita segera, fas'au ini perintah. Perintah untuk mendengarkan khutbah. Kalau perintah untuk mendengarkan khutbah hukumnya adalah wajib, berarti khutbahnya juga adalah wajib. Ya, berarti khutbahnya juga adalah wajib. Dalil kedua, karena Nabi SAW selalu melakukan dua khutbah, tidak pernah ditinggalkan walaupun hanya satu kali, tidak pernah. Inilah ya jumhur ulama. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwa khutbah bukanlah syarat sahnya Jumat. Siapa ini? Ini adalah pendapat diantaranya pendapat Al-Hasan Basri, pendapat Daud Ad-Duhiri, ya berpendapat bahwa khutbah bukanlah syarat sahnya Jumat. Berarti kalau ada orang sholat Jumat tanpa khutbah, sholatnya sah. Ya, nah ini adalah menurut pendapat ya diantaranya adalah Al-Hasan Basri dan Imam Daud Ad-Duhiri yang punya pendapat seperti itu. Tapi ini adalah ya pendapat yang jelas-jelas adalah ini lemah, ini ya lemah. Kemudian hadis ini menunjukkan juga disyariatkan orang yang menyampaikan khutbah itu berdiri. Ya berdiri. Karena kalau berdiri ya itu memberikan nasihatnya akan lebih apa? Akan lebih mudah lah untuk bicara. Beda kalau khatibnya duduk. Bayanya duduk di ini. Mungkin ya apalagi kalau khatibnya pendek. Gitu ya. Nanti jamaahnya kurang gitu ya. Tapi kalau berdiri walaupun pendek pasti dia bakal lebih atas. Kenapa? Karena walaupun jamaahnya ada yang tinggi tapi mereka akan duduk. Nah, dia nanti adalah akan lebih nyaman ketika menyampaikan, suara juga bakal lebih lepas kalau khatib itu adalah berdiri. Dan Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa sudah ijma, ya sudah ijma bahwa khutbah itu dilakukan sambil berdiri. Ya, tapi disyaratkan sambil berdiri itu bagi orang yang bisa berdiri. Bagaimana kalau khatib tidak bisa berdiri? Ya nggak apa-apa kalau nggak bisa berdiri. Ya, oh ya kan, nggak usah diganti sama yang lain, nggak usah. Mungkin sekarang jadwal khatibnya Ustadz Fulan, ternyata dia tidak bisa berdiri, banyak kan? Mungkin karena ada sesuatu. Ya nggak apa-apa, sah. Dia khutbahnya sambil duduk karena ada udur. Ya, kalau ada udur. Jadi kalau para ulama menyebutkan jadi ana atasihu minal jalis ma'al qudrah alal qiyam ma'al karaha. Tapi sebagian ulama ya walaupun kita bisa berdiri ya sah saja katanya ya, sah saja khatib duduk tapi hukumnya makruh. Ya, jadi kalau kita ya khutbah bisa berdiri tapi dilakukannya sambil duduk sah saja. Tapi itu hukumnya adalah makruh. Ya, makruh. Alhamdulillah. Nah, jadi pendapat sekali lagi ya, pendapat yang lebih kuat itu adalah jadi berdiri. Kenapa? Karena nah, kalau umpamanya khatib duduk bagaimana? Sedangkan disyariatkan harus ada duduk di antara dua khutbah. Nah, kalau khatibnya duduk, lalu bagaimana? Paham nggak? Kan tadi ya disyariatkan
Jadi khutbah pertama, kemudian duduk, nanti khutbah kedua. Nah kalau khotibnya sambil duduk, lalu bagaimana? Berarti dipisahkannya dengan berdiri gitu. Ya, katanya duduk lalu nanti berdiri lalu duduk. Nah, makanya ya, sekali lagi, nah pendapat yang kuat adalah berdiri. Khutbah itu khotib itu harus berdiri. Kecuali tadi kalau memang ada udur. Ya, kalau ada udur. Kemudian disyariatkan tadi ya, duduk di antara dua khutbah untuk memisah. Kenapa? Liyasulal faslu bainal khutbatain, untuk memisah antara dua khutbah. Wali ala yata'ab khatib, juga supaya khatib tidak terlalu lelah, katanya Pak. Ya. Supaya khatib tidak terlalu lelah. Karena kalau cuma satu kali tidak ada duduk mungkin wah, apalagi kalau khatibnya penyampaiannya menggebu-gebu banyak kan. Nanti adalah supaya tidak lelah. Juga supaya yang mendengar tidak bosan. Ya, kenapa? Karena khatib duduk dulu. Ya. Dan duduk ini adalah menurut jumhur hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, duduk di antara dua khutbah menurut jumhur ulama ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi kalau ada khatib tidak duduk di antara dua khutbah, khutbahnya apa? Sah. Karena duduk di antara dua khutbah ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, bukan wajib. Tapi lebih utama kita lakukan. Nah kemudian harus berapa lama duduknya? Ada ketentuan enggak? Khatib duduk di antara dua khutbah itu banyak. Oh harus sekian lama. Ada enggak ketentuannya? Perlu diperhatikan. Pertama, walaysa fi adal julus zikrum masrun. Ketika khatib duduk di antara dua khutbah, tidak ada zikir yang disyariatkan. Ya, tidak ada. Mungkin ya banyak kalau khatib sedang duduk, wah, baca zikirnya, zikir ini, tidak ada. Kedua, walaysa lahu miqdarun muayyanun. Juga tidak ada ya ukuran tertentu harus sekian lama, tidak ada. Ya, sekali lagi tidak ada. Ya, wa inna ma yasulul maqsad bimiqdari ma yasulul fasal. Pokoknya ya yang penting terpisah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Ada yang menyebutkan biqadri suratil ikhlas. Ada yang mengatakan ya khatib duduk di antara dua khutbah selama membaca surat Al-Ikhlas. Kira-kira berapa menit? Ya. Ukuran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada berapa detik? Ya, tapi ini yang mengatakan khatib duduk di antara dua khutbah biqadri suratil ikhlas, ya, kira-kira membaca surat Al-Ikhlas ini tanpa dalil. Itu ya. Ini tidak ada dalilnya. Wala dalila alaih. Ini tidak ada dalilnya. Yang benar adalah tidak ada ketetapan. Harus berapa? Tidak ada. Tergantung, silakan aja. Ya, tergantung khatibnya. Kalau khatibnya mungkin ngos-ngosan capek, ya agak lamaan aja deh duduknya. Ya, mungkin kalau terlalu lama nanti diprotes sama jamaah. Ya, diprotes. Ya, yang pernah di kampung saya. Kalau di kampung saya bukan kelamaan. Ya, di kampung saya kan masih biasa Pak sampai sekarang. Kalau sebelum khatib naik biasa berdiri. Ayuhan nas, ja'a fil hadits sahih syarifi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Masih begitu. Ya, di ujungnya kan angsitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Ya kan, itu kan, dengarkan, simak, taati apa yang disampaikan khatib. Padahal dia yang mengumumkan, Pak. Wasma'u, dengarkan. Jangan ya, dengarkan. Ternyata dia tidur, Pak. Ketahuan tidurnya apa? Dia tidur, begitu bangun, khatib gak ada di mimbar. Disangkanya itu khatib udah selesai. Padahal khatib lagi duduk di antara dua khutbah. Dia berdiri komat. Ya,
Dia berdiri, tengok umat langsung itu satu masjid ketawa semua. Kenapa? Ketahuan, ini dia tidur dia. Padahal tadinya wasma'u, ya, dengarkan, simak, taati apa yang disampaikan khutbah khatib. Dia sendiri tidur, Pak. Nah, jadi sekali lagi ya. Jadi kalau tadi banyak, berapa lama? Tidak ada ketentuan, ya, berapa lama khatib duduk di antara dua khutbah? Tidak ada. Ya, yang penting adalah ya sudah terpisah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Jadi walaupun mungkin ya duduknya hanya sebentar sekali langsung berdiri lagi, nah itu tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah karena tidak ada ketentuan harus berapa lama. Ya, sampai di sini wabillah.